Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gita Liatunisa. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan proyek UAS mata kuliah landasan pendidikan di bawah bimbingan Ibu Dr. Insinyur Vina Sarifina MM. Dengan topik pembahasannya mengenai masalah mutu pendidikan dan subtopik pembahasannya mengenai karakteristik mutu pendidikan. Ringkasan materi mengenai topik yang saya bahas yaitu mutu pendidikan merupakan dua istilah yang berasal dari mutu dan pendidikan, yang artinya menunjuk pada kualitas produk yang dihasilkan lembaga pendidikan atau sekolah. Mutu pendidikan dapat diidentifikasi dari banyaknya siswa yang memiliki prestasi, baik prestasi akademik maupun non-akademik, dan lulusan yang relevan dengan tujuan. Untuk learning outcome-nya, yaitu yang pertama, siswa memahami pengertian mutu pendidikan, siswa mengerti karakteristik mutu pendidikan, siswa menerangkan faktor yang mempengaruhi rendahnya mutu pendidikan, terakhir siswa menguraikan upaya meningkatkan mutu pendidikan. Selanjutnya kita masuk ke subtopiknya, yaitu karakteristik mutu pendidikan. Terdapat 13 karakteristik mutu pendidikan. Yang pertama, kinerja atau performa, yakni berkaitan dengan aspek fungsional sekolah, meliputi kinerja guru untuk memastikan proses pendidikan berjalan dengan baik sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Yang kedua yaitu waktu wajar atau timelines, yakni mengindikasikan penggunaan waktu secara efisien dan efektif untuk mencapai hasil pembelajaran yang optimal, sesuai dengan standar pendidikan yang ditetapkan, seperti memulai dan mengakhiri pelajaran dengan tepat waktu. Yang ketiga yaitu handal, yakni usia pelayanan bertahan lama, meliputi pelayanan prima yang diberikan sekolah bertahan lama dari tahun ke tahun. Mutu sekolah tetap bertahan dan cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Yang keempat yaitu daya tahan, yakni tahan banting. Kemampuan sistem pendidikan untuk tetap berkinerja baik dan mempertahankan kualitas pembelajarannya meskipun menghadapi berbagai tantangan, misalnya krisis moneter, sekolah masih tetap bertahan. Yang kelima yaitu indah, misalnya eksterior dan interior sekolah ditata menarik, guru membuat media-media pendidikan yang menarik. Yang keenam yaitu hubungan manusiawi, yakni menjunjung tinggi nilai-nilai moral dan profesionalisme, misalnya warga sekolah saling menghormati, demokrasi, dan menghargai perbedaan. Selanjutnya yaitu mudah penggunaannya, yakni berhubungan dengan bahan ajar, sistem pengajaran, serta sarana dan prasarana yang mudah dipakai. Misalnya, aturan-aturan sekolah mudah diterapkan, buku-buku perpustakaan mudah dipinjam dan dikembalikan tepat waktu. Selanjutnya yaitu bentuk khusus, yakni keunggulan tertentu, pendekatan atau model pendidikan yang didesain dengan tujuan tertentu, yakni melibatkan penyesuaian dengan kurikulum dan metode pembelajarannya. Contohnya sekolah unggul dalam hal penguasaan teknologi informasi. Yang kesembilan yaitu standar tertentu, yakni untuk memastikan bahwa semua elemen dalam sistem pendidikan berfungsi dengan baik. Misalnya, sekolah telah memenuhi standar pelayanan minimal. Selanjutnya yaitu konsisten, yakni konstan dan stabil. Misalnya, mutu sekolah tidak menurun dari dulu sampai sekarang. Warga sekolah konsisten dengan perkataannya. Yang ke-11 yaitu seragam, yakni berfokus pada konsistensi dan pemerataan dalam pelaksanaan berbagai aspek pendidikan untuk memastikan bahwa setiap siswa mendapatkan pengalaman belajar yang setara dan berkualitas, terlepas dari lokasi atau latar belakang mereka. Misalnya, sekolah melaksanakan aturan tidak pandang bulu dan menyeragamkan berpakaian. Selanjutnya yaitu mampu melayani, yakni mampu memberikan pelayanan prima. Misalnya, sekolah menyediakan kotak saran dan saran-saran yang masuk mampu dipenuhi dengan baik sehingga warga sekolah merasa puas. Dan terakhir yaitu ketepatan, yakni ketepatan dalam pelayanan, misalnya sekolah mampu memberikan pelayanan sesuai dengan yang diinginkan warga. Kita masuk ke studi kasus. Studi kasus yang saya ambil yaitu Sekolah Ramah Anak untuk meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia. Latar belakangnya yaitu karena Indonesia menghadapi berbagai tantangan dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang aman dan mendukung bagi anak-anak. Dalam konteks peningkatan mutu pendidikan, Sekolah Ramah Anak dianggap sebagai langkah strategis untuk menciptakan sekolah yang kondusif dalam pembelajaran. Dengan adanya rasa aman dan lingkungan yang mendukung, anak-anak diharapkan dapat belajar dengan lebih baik, berani mengekspresikan diri, dan termotivasi untuk mengembangkan potensi akademik maupun non-akademik mereka. Input masalah mengenai studi kasusnya, yang pertama, apa itu program Sekolah Ramah Anak? Yang kedua, pihak mana saja yang wajib terlibat agar program ini dapat terlaksana dengan baik? Dan yang ketiga, yaitu apa saja tahapan yang dilalui untuk mewujudkan program Sekolah Ramah Anak yang biasa disebut dengan T3MU Mesra atau 3MU. Proses penyelesaian masalah yang pertama, program Sekolah Ramah Anak dibentuk karena adanya dorongan dari berbagai peristiwa dan isu yang muncul di dunia pendidikan, seperti kasus kekerasan di sekolah, tingginya angka putus sekolah, bahkan sampai isu tentang kesehatan mental yang dialami oleh pelajar. Yang kedua, hal pertama dan paling utama yang harus dilakukan untuk mengetahui pihak mana saja yang wajib terlibat agar program Sekolah Ramah Anak terlaksana dengan baik, yaitu perlu adanya pendataan dan pengajian secara mendalam terhadap individu yang memiliki keterkaitan dengan dunia pendidikan. Yang ketiga yaitu tahapan yang dilakukan untuk mewujudkan program Sekolah Ramah Anak yang biasa disebut dengan T3MU Mesra 3MU, yaitu yang pertama mau adanya komitmen seluruh warga sekolah untuk menciptakan lingkungan yang ramah anak. Yang kedua, maju, muncullah inisiatif untuk mengembangkan fasilitas, kebijakan, dan kurikulum yang mendukung kenyamanan siswa.
Yang ketiga yaitu mampu, dapat menganalisis semua pihak, baik guru, staf, maupun siswa yang memiliki keterampilan dan pengetahuan sehingga program ini dapat berjalan dengan baik. Output masalah yang pertama, program Sekolah Ramah Anak adalah suatu inisiatif yang diluncurkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang aman, nyaman, dan mendukung hak-hak anak. Tujuan utama dari program ini untuk mengurangi kekerasan, diskriminasi, dan perlakuan buruk di sekolah, serta mendorong partisipasi aktif siswa dalam proses belajar. Yang kedua, berikut pihak-pihak yang wajib terlibat agar program tersebut dapat terlaksana dengan baik, diantaranya kepala sekolah, guru, siswa, orang tua atau wali murid, dinas pendidikan, dan lembaga atau organisasi peduli anak. Setiap dari mereka memiliki perannya masing-masing. Output yang ketiga yaitu akan terciptanya lingkungan belajar yang aman, inklusif, dan ramah anak dengan kebijakan serta fasilitas yang mendukung kenyamanan dan keselamatan siswa. Telah terwujudnya program Sekolah Ramah Anak melalui berbagai tahapan yang biasa disebut dengan T3MU Mesra atau 3MU. Untuk feedbacknya, yang pertama yaitu rencanakan sosialisasi lebih lanjut tentang program Sekolah Ramah Anak, baik melalui media sosial sekolah, acara pertemuan orang tua, atau forum diskusi lainnya, untuk memperkuat pemahaman dan dukungan mengenai program Sekolah Ramah Anak dari semua pihak. Yang kedua, sebaiknya hal-hal seperti mengadakan pelatihan tambahan jika ada pihak yang kurang memahami peran mereka, dan mengumpulkan masukan dari siswa, guru, orang tua secara berkala untuk mengetahui kekurangan dan peluang peningkatan harus dilakukan untuk memaksimalkan peran yang tengah dijalankan oleh suatu pihak yang wajib terlibat dalam program ini. Yang ketiga, ketika program Sekolah Ramah Anak dengan konsep T3MU Mesra atau 3MU telah terwujud, sebaiknya tetap mengadakan evaluasi berkala untuk mengukur keberhasilan program melalui observasi, survei kepada siswa, dan pemantauan dari Dinas Pendidikan. Yang terakhir yaitu kesimpulan mengenai subtopik yang saya bahas. Karakteristik yang dimiliki oleh mutu pendidikan mencakup berbagai aspek, mulai dari kinerja hingga konsistensi. Oleh karena itu, mutu pendidikan tidak hanya diukur dari aspek akademis, tetapi juga mencakup kemampuan sekolah dalam memberikan pelayanan yang menyeluruh dan sesuai dengan standar. Karakteristik ini berperan penting untuk menjaga dan meningkatkan mutu pendidikan secara berkelanjutan. Berikut daftar pustakanya. Itu saja yang bisa saya bahas mengenai topik masalah mutu pendidikan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.